Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter luar biasa yang di rumah di sana. Sudah lama sekali kita tidak bertemu dan juga tidak terinformasi ya teman-teman. Hadir kembali ya teman-teman. Yaitu adalah pembukaan lahan kelapa sawit anti gagal ya teman-teman. Jadi teman-temanku semuanya perlu diperhatikan untuk pembukaan lahan sawit itu tidaklah dengan modal yang sangat sedikit ya. Tidak sedikit teman-teman, sangat banyak sekali, butuh waktu, butuh tenaga dan juga butuh uang ya teman-teman untuk melakukan bagaimana pertumbuhan kelapa sawit itu sendiri. Nah, berikut langkah-langkah pembukaan lahan kelapa sawit secara sederhana ya teman-teman. Ini cara sederhana teman-teman. Kalau banyak uang ya enak kita pakai alat ya gitu. Yang pertama adalah tentukan lokasi, luas lahan, tata ruang kebun. Nah, ini termasuk perencanaan luas kebun sesuai dengan kapasitas yang dibangun ya teman-teman. Teman-teman kalau buka lahan kelapa sawit, usahakan nggak usah luas-luas. Buka 1 hektar saja dalam 1 tahun untuk petani, kecuali dananya banyak. Nah, 1 tahun 1 hektar saja. Nanti di tahun depan kalau memang masih ada lokasi, silahkan membuka lagi karena dananya sangat besar sekali. Kemudian yang pertama adalah setelah tadi membukanya berjenjang, bertahap. Itu kenapa? Karena nanti pas merombak atau 25 tahun kemudian itu juga tidak bareng-bareng ya teman-teman. Jadi tetap aman ya, safety ya. Kedua, pembersihan lahan. Pembersihan lahan dari semak belukar, pohon-pohon kecil dan sisi tanaman lainnya. Nah, ini melibatkan teman-teman, yang pertama herbisida, yang kedua ada tenaga manual, dan yang ketiga itu teman-teman, selain herbisida dan tenaga manual adalah pendanaan. Bagaimana kita membeli obat untuk meracun rumput ya teman-teman, atau membersihkan manual, otomatis tenaga lebih banyak teman-teman. Itu ya, pembersihan lahan. Kemudian penataan blok, penataan jarak tanam, penataan penyinaran. Ini sangat penting sekali untuk masa depan sawit itu sendiri supaya tumbuh subur dan juga berbuah lebat dan tidak terganggu oleh sesuatu apapun di kedepannya. Nah, kalau kita nanam terlalu rapat dengan misal jarak 7 meter kali 7 meter atau di bawah itu ya zong, nanti kedepannya dapat capek saja ya teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah penanaman. Siapkan lubang tanam yang sesuai dengan pola tanam yang telah ditentukan. Pilih bibit sawit yang unggul teman-teman ya. Kenapa pilih bibit sawit yang unggul? Karena memang posisinya sangat baik sekali produksinya. Kalau memang kita tidak bisa memiliki sawit unggul dalam 1 hektar full, minimal 50%-nya harus sawit unggul teman-teman. Kalau nggak mampu sawit unggul 50%-nya, usahakan 30%-nya. Misalnya dari 130 batang, ya minimal punya 30 batang lah teman-teman. Jangan sampai full abal-abal ya teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah perawatan. Nah, perawatan ini sangat penting, yaitu pemupukan. Pemupukan dan pengendalian hama dan penyakit serta pencegahan. Nah, ini perawatan ini ya, pemupukan ya otomatis harus terukur. Kemudian pengendalian hama ini misalnya kumbang tanduk atau busuk pucuk. Nah, ini disiapkan juga untuk bibit serepnya ya, teman-teman. Nah, kemudian apalagi? Nah, itu pembakaran lahan. Pembakaran lahan juga sangat berbahaya sekali untuk pembukaan kelapa sawit. Jangan sampai malah menjadi terbakar semuanya, merembet kemana-mana. Itu jadi kita karena tidak ada pembakaran tersebut, maka kita lebih optimal lagi dan lebih capek lagi untuk membuka lahan kelapa sawit. Kemudian yang selanjutnya adalah setelah tadi semuanya itu butuh biaya ya teman. Kemudian yang terakhir ada biaya. Biaya untuk membuat paret-paret sudetan jika memang dia rawa. Kemudian
pembuatan tapak timbun kalau memang dia rawa, dan biaya-biaya yang sangat banyak sekali teman-teman untuk membuka lahan kelapa sawit. Itu saja teman-teman. Makanya untuk melakukan pemeliharaan kelapa sawit perlu sekali dana yang terukur dan juga siap dari segala sisi. Nah, tidak boleh terlalu luas. Kalau terlalu luas malah kegagalannya tinggi. Nah, ini anti gagal di situ ya, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.